Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas mengenai apa itu nasionalisme. Jadi bagi yang belum tahu nasionalisme, yuk simak video berikut ini. Nasionalisme muncul sebagai respon terhadap berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi yang terjadi di dunia, terutama sejak abad ke-19. Dalam konteks kolonialisme, banyak bangsa yang terjajah mulai menyadari pentingnya identitas dan kedaulatan mereka, memicu gerakan untuk meraih kemerdekaan dan mengusir penjajah. Di berbagai belahan dunia, nasionalisme berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas kolektif, merayakan warisan budaya, serta memperjuangkan hak-hak politik dan sosial. Apa sih itu nasionalisme? Jadi nasionalisme itu adalah suatu ideologi atau gerakan yang menekankan pentingnya identitas, kesatuan, dan kemandirian suatu bangsa. Nah, jadi ini mencangkup perasaan cinta dan kebanggaan terhadap tanah air, budaya, dan sejarah bangsa tersebut. Nasionalisme seringkali mendorong individu untuk berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa serta mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah. Nah, jadi nasionalisme ini adalah suatu paham yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, adapun teori dari Ernest Renan, nasionalisme ini adalah keinginan kuat untuk bersatu dan bernegara yang menciptakan persatuan bangsa dan kekuatan negara. Sedangkan menurut Benedict Anderson, nasionalisme ini adalah suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai karena adanya individu-individu yang menganggap dirinya sebagai suatu komunitas dengan ikatan yang kuat dan kesetiaan pada negara. Nasionalisme ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi nasionalisme mendorong individu untuk menghargai dan mencintai negara mereka. Rasa cinta ini dapat tercermin dalam berbagai bentuk seperti menjaga budaya, bahasa, dan tradisi lokal. Yang kedua adalah menumbuhkan semangat rela berkorban. Jadi nasionalisme juga mengajarkan pentingnya pengorbanan untuk kepentingan bersama. Ini bisa berarti berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara, membantu sesama warga negara, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan rukun antara individu dan masyarakat. Dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, nasionalisme dapat memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Nah, jadi hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan masyarakat. Selain tujuan nasionalisme, ada pun jenis-jenis nasionalisme. Yang pertama ada nasionalisme sipil. Ini adalah bentuk nasionalisme yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip kebangsaan yang tidak tergantung pada latar belakang etnis. Jadi nasionalisme sipil ini menekankan kebersamaan hak dan kewajiban di antara warga negara terlepas dari perbedaan etnis atau budaya. Yang kedua ada nasionalisme etnis. Jadi jenis ini berfokus pada identitas etnis dan budaya. Nasionalisme etnis menekankan kebersamaan suku, bahasa, dan tradisi sebagai dasar untuk membangun identitas nasional. Yang ketiga ada nasionalisme budaya atau kultural. Jenis ini menekankan pentingnya budaya, bahasa, dan tradisi dalam membentuk identitas nasional. Nasionalisme kultural seringkali muncul sebagai reaksi terhadap pengaruh asing dan berusaha melestarikan warisan budaya. Dan yang keempat ada nasionalisme agama atau religius. Dalam beberapa kasus, identitas nasional dapat dipengaruhi oleh faktor agama. Nasionalisme agama mengaitkan identitas nasional dengan keyakinan agama tertentu, seperti dalam kasus beberapa negara yang didirikan atas dasar agama. Lalu, ada pun ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama ada rasa cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan aspek fundamental dari nasionalisme yang mendorong individu untuk menjaga dan mencintai tanah air serta segala kekayaan alam dan budaya. Lalu, bangga terhadap bangsa.
Semangat nasionalisme mencakup rasa bangga menjadi bagian dari bangsa dan negara, serta merasa memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan melestarikan identitas bangsa. Ketiga, rela berkorban demi bangsa. Nasionalisme juga melibatkan kesiapan untuk berkorban demi kepentingan bangsa, baik dalam bentuk perjuangan, kerja keras, atau pengorbanan pribadi. Yang keempat ada semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras. Nah, ini merupakan contoh sikap dari nasionalisme. Yang pertama ada menghormati bendera merah putih dengan melakukan upacara bendera. Yang kedua ada mencintai produk dalam negeri seperti batik dan sebagainya. Yang ketiga ada mengikuti atau berkontribusi dalam acara-acara budaya, festival, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada menghargai perbedaan dengan berteman tanpa membedakan ras, suku, ataupun yang lainnya. Nah, jadi kesimpulan dari materi tadi adalah nasionalisme adalah suatu paham atau sikap yang mencerminkan cinta dan kebanggaan terhadap negara serta identitas nasional. Ini terwujud dalam berbagai perilaku seperti menghormati simbol-simbol negara, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, serta mendukung produk dan industri lokal. Nasionalisme yang positif dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa, dan menjaga keharmonisan antar warga negara. Nah, itulah pemaparan materi mengenai nasionalisme. Semoga mudah dipahami dan dapat dimengerti.